Halo remaja cerdas, selamat datang kembali di zona di mana angka bukan sekadar tugas sekolah, tapi kode rahasia untuk meretas realitas. Saya Lili, dan hari ini kita akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tidak, kita tidak akan keluar rumah. Kita akan pergi ke batas pemahaman manusia tentang di mana dan kapan. Rumus teleportasi ke masa depan. Hah, kedengerannya kayak judul film sci-fi ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang rumusnya itu beneran ada? Dan ini bukan sihir loh, ini murni matematika. Coba deh, jujur, Anda pasti pernah kan ngerasain pengen banget bisa nge-skip waktu. Mungkin pas lagi kejebak macet parah, atau pas nungguin sesuatu, rasanya pengen bisa lompat aja gitu ke masa depan. Nah, ternyata keinginan kita yang kayaknya mustahil itu sebenarnya disentuh sama fisika. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak mengguncang pikiran. Gimana kalau saya bilang, semua yang Anda pikir Anda tahu soal waktu dan ruang, itu salah. Siap-siap ya, karena kita akan sama-sama membongkar ilusi terbesar yang kita semua alami setiap hari. Gini deh, menurut akal sehat kita, waktu itu kan kayak sungai ya, arusnya lurus, konstan, sama buat semua orang. Tapi datanglah seorang Albert Einstein yang dengan santainya bilang, "Eits, tunggu dulu." Menurut dia, waktu dan ruang itu nggak kaku sama sekali. Justru elastis. Bayangin aja kayak karet gelang yang bisa ditarik-tarik, bisa melar, bisa juga mengerut. Jadi, ceritanya di awal abad ke-20, para fisikawan itu lagi pusing 7 keliling. Mereka nemuin satu paradoks besar. Satu hal yang kayaknya melanggar semua hukum fisika yang mereka tahu. Biang keroknya? Sesuatu yang kita lihat tiap hari. Cahaya. Nah, ini nih aturan anehnya. Kecepatan cahaya itu jadi semacam batas kecepatan kosmik. Mau Anda lagi naik roket super cepat ngejar cahaya, atau lari ngejauhin cahaya, kecepatannya di mata Anda itu bahkan selalu sama. Tetap di angka 300.000 km per detik. Aneh banget kan? Ini benar-benar nabrak semua logika kita. Dan disinilah jeniusnya Einstein kelihatan. Dia mikir, oke, kalau kecepatan cahaya ini harga mati, nggak bisa diganggu-gugat, berarti ada sesuatu yang lain yang harus ngalah. Dan yang ngalah itu ternyata adalah waktu dan ruang itu sendiri. Merekalah yang harus menyesuaikan diri. Pertanyaannya, seberapa besar sih mereka ngalahnya? Seberapa banyak waktu melambat atau ruang mengerut? Nah, untuk ini kita butuh presisi, butuh angka. Dan kuncinya datang dari seorang fisikawan Belanda bernama Hendrik Lorentz. Dia yang nemuin rumus yang jadi jantung dari semua ini. Kenalin bintang utama kita hari ini, faktor Lorentz. Atau kita sebut aja gamma. Anggaplah gamma ini semacam angka ajaib. Sebuah pengali yang ngasih tahu kita seberapa bengkok realitas yang kita alami pas kita bergerak super cepat. Oke, jangan panik dulu lihat rumusnya. Nggak usah pusing. Anggap aja ini adalah source code-nya alam semesta. Ini adalah bahasa yang dipakai sama Tuhan, atau alam semesta, atau fisika, untuk mengatur cara kerja realitas kita. Cara kerjanya sebenarnya simpel kok. Rumus ini cuma butuh 3 hal. Pertama, kecepatan Anda, kita sebut V. Kedua, kecepatan cahaya, C. Nah, rumus ini pada dasarnya ngebandingin seberapa cepat V Anda dibandingin sama C. Makin dekat kecepatan Anda ke kecepatan cahaya, hasilnya yaitu si gamma ini bakal jadi makin gede dan makin aneh. Coba kita lihat di kecepatan sehari-hari. Waktu kita jalan kaki, naik motor, atau bahkan naik pesawat, kecepatan kita itu ibarat siput dibanding kecepatan cahaya. Kecil banget. Hasilnya, nilai gammanya itu dekat banget sama angka 1. Artinya ya, nggak ada efek apa-apa. Realitas kita berjalan normal. Tapi gimana kalau kita benar-benar tancap gas? Sampai katakanlah 87% dari kecepatan cahaya. Tiba-tiba nilai gammanya loncat jadi 2. Nah, angka 2 inilah yang jadi kunci. Ini adalah pengganda ajaib yang bakal mengubah total cara Anda merasakan waktu dan jarak. Jadi, apa sih gunanya angka gamma ini? Apa yang dia lakuin ke realitas kita? Nah, dia punya 2 kekuatan super yang benar-benar kayak di film fiksi ilmiah. Yang pertama, dia bisa melarin waktu. Yang kedua, dia bisa ngerunting ruang. Kita mulai dari waktu dulu. Kalau gamma Anda tadi 2, artinya waktu buat Anda berjalan 2 kali lebih lambat. Jadi, kalau Anda pergi naik pesawat super cepat selama 10 tahun menurut jam tangan Anda, pas Anda balik ke bumi, ternyata udah 20 tahun berlalu. Selamat, Anda baru saja sukses teleportasi ke masa depan. Efek yang kedua ini mungkin lebih gila lagi. Ruang di depan Anda itu beneran secara harfiah mengerut.
Jarak yang jauh jadi terasa lebih dekat dari sudut pandang Anda yang lagi bergerak cepat. Contoh ya, bintang terdekat dari kita, Alpha Centauri, itu jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. Tapi buat Anda yang ada di dalam pesawat dengan gamma sama dengan 2, jaraknya itu jadi cuma 2 tahun cahaya. Jaraknya kepotong setengah. Inilah bentuk teleportasi yang dibolehin sama hukum fisika. Bukan mindahin badan, tapi mindahin tujuan jadi lebih dekat. Oke, saya tahu. Sampai sini mungkin Anda mikir, ini kan cuma teori gila di atas kertas. Salah besar. Bukti kalau rumus ini nyata dan beneran bekerja, itu ada di kantong Anda sekarang. Yap, di handphone Anda. Jadi gini, satelit GPS yang ngorbit di atas kita itu kan gerakannya super kencang. Akibatnya jam mereka berjalan 38 mikrodetik lebih cepat tiap hari dibanding jam kita di bumi. 38 mikrodetik, kedengarannya sepele banget kan? Tapi, coba tebak, apa yang terjadi kalau para insinyur GPS itu cuek aja sama selisih 38 mikrodetik itu? Lokasi Anda di Google Maps bakal meleset sejauh 11 km setiap hari. Bayangin, tanpa rumus ini, driver ojol nggak akan pernah bisa nemuin rumah Anda. Beneran. Nah, kalau kita udah tahu aturan main dari alam semesta lewat matematika ini, artinya kita bisa dong coba-coba ngehack aturannya. Dari sinilah kita masuk ke ide-ide yang jauh lebih futuristik dan gila lagi. Anda pernah penasaran nggak? Kenapa sih kita nggak bisa bergerak lebih cepat dari cahaya? Jawabannya ada di rumus gamma tadi. Coba lihat lagi. Kalau kecepatan Anda, V, sama dengan kecepatan cahaya, C, maka bagian bawah rumusnya jadi akar dari 0, alias 0. Dan di matematika, membagi dengan angka 0 itu haram hukumnya. Jadi alam semesta, lewat matematika, seolah-olah pasang portal yang nggak bisa kita tembus biar kita nggak ngerusak hukum sebab akibat. Tapi, namanya juga manusia, selalu cari cara. Gimana kalau kita nggak nabrak aturannya tapi kita akalin? Muncullah konsep warp drive. Idenya bukan ngebut nembus ruang, tapi kita tekuk ruangnya. Kita kerutin ruang di depan pesawat dan kita melarin ruang di belakangnya. Jadi pesawatnya itu diam aja, tapi dia berselancar di atas gelombang ruang waktu yang kita ciptakan. Cerdik kan? Dan inilah menurut saya kekuatan sejati dari matematika. Coba bayangin, Einstein itu nggak pernah naik roket. Dia cuma duduk dengan pensil dan kertas, tapi dia bisa melihat cara kerja alam semesta. Matematika itu benar-benar kayak indera keenam kita. Dia bikin kita bisa melihat hal-hal yang nggak kasat mata. Jadi, lain kali Anda lihat rumus fisika atau matematika yang kelihatannya rumit, jangan langsung pusing. Coba lihat itu sebagai peta. Peta yang nunjukin rahasia-rahasia alam semesta yang tersembunyi. Karena, siapa tahu kan, bisa jadi Anda lah orang yang bakal nemuin cara bikin warp drive pertama. Dunia ini penuh misteri, teman-teman. Dan matematika adalah senternya. Terima kasih sudah menyelam bareng saya hari ini di kedalaman logika relativitas. Jangan pernah berhenti bertanya. Jangan pernah berhenti menghitung. Saya Lily, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious and keep hacking the universe.